Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi macet ya. Qadarullah seperti biasa ya. Tapi hari ini lebih macet daripada biasanya ya. Jadi saya tadi agak telat ya. Kita lanjutkan masih dalam bab sifatil jannah wan nar, tentang sifat surga dan neraka. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Yaitu seorang pergi berangkat menuju jihad fi sabilillah dan balik dari jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaqabu qausi ahadikum aw mawdhi'u qadamin minal jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Qaba, kaus adalah busur ya. Adapun qaba adalah jarak antara tengah busur dengan tengah tali apa? Tali panah ya. Apa namanya itu? Tali panah ya. Jadi kalau busur kan bentuknya begini kan. Ya, jadi jarak antara tengah busur dengan itu namanya qaba. Kata Nabi SAW bahwasanya jarak yang dimiliki atau sesuatu yang dimiliki oleh seorang penghuni surga, ya misalnya di surganya cuma jarak segitu aja, ya, atau tempat letak kakinya di surga, dia menginjakkan sesuatu, letak kaki ya paling seberapa ukurannya, ya, itu lebih baik daripada dunia. Jadi baru. Dari kemarin suaranya jelek. Maksudnya kalau dibesarin dia jadi jelek. Dengarin apa? Di atas nggak kedengaran kan? Iya, nggak usah dirubah-rubahin. Maksudnya hasilnya juga jelek. Tes. Kedengaran ibu di atas? Ya udah enggak usah dibesarin lagi, sudah cukup ya. Nanti dia apa? Tadi. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke. Enggak usah dibesarin lagi, cukup. Tapi kita lanjutkan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma. Seandainya ada seorang wanita penghuni surga, ya, ittala'at ilal ardi, muncul di bumi, la adha'at ma bainahuma, maka akan memberi penerangan antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma riha, maka antara langit dan bumi akan penuh dengan aroma yang wangi. Wala nasifuha yaknil khimar, sungguh kerudung yang ada dipakai oleh sang bidadari, wanita surga tersebut, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik kepada dunia dan seisinya. Tapi di sini tentang bagaimana indahnya surga, bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh seorang ketika berjihad fisabilillah, dia keluar atau dia balik dari jihad, ya, maka itu lebih baik kepada dunia dan seisinya. Kita tahu dunia dan seisinya ini kalau dinilai berapa triliun, sudah dikorupsi sekian triliun aja masih belum habis. Kalau mau dinilai
Harta dunia ini sangat banyak ya, tidak habis-habis ya. Harta di daratan, harta di lautan ya, sungguh sangat banyak ya. Ternyata kalau seorang berjalan berjihad fisabilillah, dia pergi atau dia balik ya, maka ganjaran yang didapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat orang bergontok-gontokan, ya, berseteru sampai bunuh-bunuhan hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Dia cari ya, dan itu pun yang dia kumpulkan sedikit dibandingkan dengan seluruh isi dunia. Dia dapat berapa sih? Dia mau curi misalnya 5T, 10T, 20T, 20 triliun, sedikit. Dunia ini banyak. Kalau kita mau nominalkan entah berapa juta T, ya. Banyak tidak? Banyak ya. Setelah dia kumpulkan begitu banyak, yang dia pakai cuma sedikit. Dia taruhlah dia curi uang 5 triliun. Yang dia pakai untuk hidup berapa? Enggak sampai 1 T, enggak sampai 20 T, sedikit mungkin. Buat makan, yang makan apa yang mahal? Tiap hari makan lobster, enggak juga kan? Kolesterol cepat mati. Paling makan tahu tempe, ya makan sedikit. Tidur juga paling ya, kasur memang beli kasur harga berapa? Mobil juga harga berapa? Mau jalan-jalan naik bisnis kelas terus, tidak akan habis uang tersebut. Dia pakai cuma sedikit. Ketika dia mati, dia tinggalkan itu semuanya. Setelah itu, dia akan dihisap atas semua yang dia pernah ambil. Jadi umurnya habis untuk mengambil uang dengan cara yang haram, yang dia pakai juga tidak semuanya. Ketika dia mati, semua yang dia lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun cuma sangat sedikit. Di sini kata Nabi SAW tentang gambarnya indahnya surga. Bagaimana dahsyatnya surga. Nabi SAW mengatakan, seorang pergi dengan beramal soleh, berangkat berjihad, atau balik dari jihad, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian bagaimana di surganya? Seorang punya walaqabu qausi ahadikum, seukuran kaus ya. Berapa ini kira-kira antara busur dengan talinya berapa meter? Ada 1 meter? Ya, kurang dari 1 meter. Sebelum ditarik ya. Sebelum ditarik cuma setengah meter mungkin. Setengah meter, enggak sampai. Ya. Atau maudhi'u qadamin minal jannah, atau tempat letak kaki. Ya, kita tahu penghuni surga tubuhnya diperbesar sehingga tingginya seperti tinggi Nabi Adam, yaitu 60 hasta. Taruhlah 30 meter. Sekarang kita tingginya berapa? 2 meter kurang. Kurang sedikit, kurang banyak ya. Kurang. Tapi kita 2 meter kurang ya. 2 meter kurang kayak kita berapa ini? Berapa ukurannya nih kira-kira luasnya? Sedikit. Ya kalau kita kalau seorang masuk surga diperbesar sampai tinggi 30 meter, berarti diperbesar sekitar 15 kali. Kaki jadi 15 kali. Ya taruhlah 1 meter juga. Setengah meter, 1 meter. Kalau seorang masuk surga. Artinya kata Nabi SAW, bukan kakinya, tempat meletakkan kaki di surga. Tempat meletakkan kaki. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Memang surga begitu indah. Artinya bahan untuk membuat surga itu berupa tanahnya, berupa tempat letak kaki itu sungguh luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian kata Nabi SAW tentang wanita surga. Walau anna mar'atan min nisa'i ahlil jannah. Seandainya seorang wanita dari penghuni surga nongol di atas muka bumi. Ya. Wanita surga ini bisa jadi bidadari atau wanita dunia yang masuk surga. Tentunya semua akan dirubah. Semua penghuni surga, penghuni dunia kalau masuk surga akan dirubah. Laki-laki menjadi sangat tampan, wanita menjadi sangat apa? Cantik jelita. Ya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang ya. Nanti akan menjadi apa? Sekarang ya seadanya ya. Nanti dibandingkan wanita surga enggak ada apa-apanya ya. Akan berubah menjadi sangat cantik jelita di luar dari nalar seorang manusia. Maka Nabi berkata, seandainya ada wanita penghuni surga nongol di atas muka bumi, ya. La adha'at ma bainahuma, akan memberi penerangan antara langit dan bumi.
Bahkan dalam sebagian riwayat dari Al-Bazzar kata Ibnu Hajar, tusyrifu 'alal ardi la dhahaba dha'u asy-syamsi wal qamar. Seandainya ada bidadari surga nongol, maka akan mengalahkan cahaya matahari dan rembulan. Itu saking apa? Saking bercahayanya. Seandainya Jakarta lagi lampu mati, kemudian muncul bidadari, cering, terang benderang semua. Sebagian wanita seperti itu, maksudnya kalau kita lihat bercahaya. Terutama kalau tidak suka ngomel. Tapi kalau suka ngomel, gelap rumah rasanya. Kalau wanita soleha senyumannya bercahaya. Bercahaya atau tidak? Bercahaya. Datang gembira menyambut suami. Suami capek-capek pulang dari kerja, disambut. Abi ditunggu kedatangannya, dibukakan bajunya, dibukakan semuanya. Masya Allah disiapkan makanannya. Sehingga kita ketika datang sangat bahagia. Tapi kalau istri ngomel-ngomel mulu, gelap rasanya di rumah ya. Meskipun lampu sudah bayar listrik, tapi jadi ini di sini ya. Kata Nabi SAW, la adha'at ma bainahuma. Seandainya kita bilang Jakarta gelap, lampu mati, listrik mati, tahu-tahu dia muncul terang benderang, subhanallah. Bercahaya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa mala'at ma bainahuma riha, maka akan selain memberi penerangan, akan menjadikan aroma yang wangi antara langit dan bumi. Perubahan lagi suara ini. Kenapa dirubah lagi? Tolong diperbaiki. Tidak usah dirubah-rubah. Tolong jangan dirubah-rubah. Terganggu ya. Atau yang dengar nggak di atas dengar nggak? Kalau nggak dengar, kurang ya? Ah, iya benar makanya. Tambah apa? Iya, speaker di atas harusnya. Karena kalau tadi ditambah suaranya, hasilnya di YouTube juga nggak bagus ya. Jadi selalu saya kalau baca ada yang mengeluh ya. Tapi kita lanjut. Kata Nabi SAW, maka akan terpenuhi dengan semerbak wangi antara langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, la mala'at al-arda riha miskin, maka akan dipenuhi dengan semerbak minyak kasturi. Minyak kasturi minyak yang paling wangi. Ya. Minyak kasturi sebagaimana pernah saya jelaskan adalah minyak yang diambil dari darah menggumpal dari seekor rusa. Ya. Ketika dia ada darah yang berkumpul, kemudian lama-lama menjadi menggumpal, akhirnya dia menjadi sebuah kantong di tubuhnya. Ya. Lama-lama dia garu-garu, gatal-gatal, lepaslah kantong tersebut. Asalnya darah yang berkumpul, kemudian diambil, kemudian diolah, jadilah minyak wangi. Ya, itu minyak kasturi yang asli seperti itu. Ya. Dan itu mahal. Makanya harus dicari rusa-rusa yang bisa membuat minyak tersebut, minyak kasturi tersebut. Ini ibarat dari wangi yang sangat luar biasa. Dan dalam riwayat yang lain, ya, wa inna adna lu'lu'atin 'alaiha la tudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Dan sungguhnya mutiara yang dipakai oleh sang wanita tersebut yang paling kecil, ya, itu cahayanya bisa menerangi antara timur dan barat, dan barat. Kemudian kata Nabi SAW, wa lanasifuha ala ra'siha, dan khimarnya, kerudung yang dia pakai, ya, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat ada yang menafsirkan an-nasif, ada yang menafsirkan nasir al-khimar. Khimar itu adalah semacam kerudung jilbab yang dipakai, diturunkan. Ada yang menafsirkan dengan al-mi'jar, ya. Al-mi'jar itu kain yang kalau perempuan lilit begini. Dililit muter ke kepalanya. Kalau laki-laki kan imamah beginilah sorban. Kalau ini perempuan dililit begini. Itu namanya nasif, mi'jar, ya. Kata Nabi SAW, nasif atau kerudung atau jilbab yang dia pakai, ya,
itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Tapi ini hal gaib, tidak ada yang pernah lihat bidadari tersebut. Seandainya ada bidadari tersebut muncul di tengah jalan misalnya, semua laki-laki melihat, sudah semuanya ke masjid melulu. Semuanya sholat malam. Kamu kalau masuk surga dapat perempuan seperti ini, kira-kira ada yang berani maksiat? Enggak ada yang berani maksiat. Ya. Tapi enggak ada yang bisa, enggak ada yang bisa, hal yang gaib, enggak ada yang bisa lihat ya. Saya pernah ada yang iseng waktu zamannya BlackBerry ya, ke anak dia chat, Ustaz, bisa enggak gambarin bidadari kayak apa? Gimana mau gambar? Kayak begini, di luar daripada nalar, saking cantiknya, saking indahnya. Jangankan bidadarinya, bahkan kerudungnya saja lebih baik kepada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan wajahnya, bagaimana dengan pipinya, bagaimana dengan keindahan dirinya ya. Oleh karenanya ini semua memotivasi kita ya, laki-laki maupun para wanita untuk bertakwa kepada Allah dan tidak terpedaya dengan dunia ini ya. Dunia yang kita kejar-kejar ini sangatlah sedikit dan akan kita tinggalkan. Kata Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Sungguh kalian akan datang kepada kami dalam kondisi sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian akan meninggalkan seluruh yang kami pernah anugerahkan di dunia di belakang kalian. Tidak ada yang kita bawa. Kalau kita dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buhman, dalam kondisi uratan, hufatan, gurlan buhman. Tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, belum disunat dan tidak ada harta yang dia bawa. Jangankan harta mau bawa bangkit bawa emas, sendal aja kita enggak punya kalau kita dibangkitkan. Semua harta yang telah dikumpulkan ya, maka akan ditinggalkan. Ketika kita meninggal, kita akan meninggalkan hal tersebut. Ketika dibangkitkan, tidak ada yang kita bawa. Maka ketika kita dengar hadis-hadis seperti ini, maka seorang hendaknya sadar diri bahwasanya anugerah yang Allah berikan kepadanya itu hendaknya dia gunakan untuk akhiratnya. Seperti nasihat kepada Qarun, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah seluruh potensi yang Allah berikan kepadamu wahai Qarun untuk mencari akhirat, untuk mencari surga. Itu yang harus kita lakukan. Apapun yang kita miliki, gunakan sebagai sarana untuk meraih surga, bukan semata-mata kesenangan duniawi. Apapun yang kita miliki di dunia ini yang Allah berikan, gunakan untuk mencari akhirat. Kan dunia ini sangat rendah dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan di surga kelak. Ya. Bayangkan ya, tempat kaki aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimun muta'allimun. Dunia ini seluruhnya terlaknat. Kenapa dikatakan terlaknat? Karena membuat orang lalai. Membuat orang lalai dari akhirat, lupa. Wa mal'unun ma fiha, dan seluruh yang dalam dunia juga terlaknat. Kecuali apa? Illa dzikrullah, kecuali ingat Allah. Wa mawalah, dan apa yang Allah cintai. Nah, semua kalau dunia kita jadikan yang menjadikan apa yang Allah cintai, maka tidak terlaknat. Dunia ini kalau kita potensi ini kita gunakan untuk mendatangkan kecintaan Allah atau melakukan yang Allah cintai, maka tidak terlaknat. Tapi kalau tidak kita gunakan untuk perkara yang Allah cintai, maka terlaknat, karena menjauhkan kita dari akhirat. Illa dzikrullah wa mawalah wa alimun muta'allimun, dan orang yang dan orang alim dan orang yang belajar. Dan ini keutamaan menuntut ilmu. Orang yang alim berilmu dan orang yang belajar terhindar dari laknat tersebut ya. Maka nasihat buat saya pribadi, ini kepada para hadirin hadirat ya. Kalau kita punya dunia ya, berusaha kita potensikan untuk akhirat kita. Punya apapun kemampuan ya. Punya harta, punya kesehatan, punya kecerdasan, pandai berbicara, pandai apapun, kalau bisa kita gunakan untuk akhirat, niatkan untuk akhirat, maka itu yang seharusnya. Karena dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Ya. Jangan sampai berlebihan sehingga kita lupa dengan akhirat. Baik.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abu Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'adahu minan nar. Tidak seorang pun masuk surga kecuali diperlihatkan kaplingnya di neraka, yaitu tempat duduknya, tempat tinggalnya di neraka. Lau asa'a, seandainya dia dulu di dunia bermaksiat, harusnya tempatnya di situ. Dia punya kapling di neraka. Liyazdada syukran, agar dia semakin bersyukur. Wala yadkhulun naro ahadun, dan tidak seorang pun masuk neraka illa uriya maq'adahu minal jannah. Tidak ada seorang pun masuk neraka kecuali diperlihatkan, tuh istanamu di surga. Lau ahsana, seandainya kau dulu di dunia berbuat baik, seandainya dia dulu berbuat kebaikan, dia soleh, dia dapat istana di surga. Liyakuna alaihi hasrah, agar dia semakin menyesal, semakin menyesal. Ini hadis menjelaskan bahwa setiap orang dipersiapkan baginya satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Setiap orang dapat dua kapling. Satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Dan jika seorang masuk surga, maka diperlihatkan kepada dia, sungguhnya telah disiapkan juga bagimu kapling di neraka. Seandainya kau dulu di dunia bermaksiat, kau tidak ke surga tapi kau ke neraka. Sehingga ketika dia melihat hal tersebut, maka dia semakin bersyukur. Alhamdulillah saya bebas dari neraka. Alhamdulillah saya tidak menempati kapling tersebut. Ya. Sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah kenikmatan. Menambah apa? Kenikmatan. Oleh karenanya setiap orang pasti melewati sirat. Wa im minkum illa wariduha. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Melewati neraka dengan melewati apa? Sirat. Jangankan kita, bahkan para nabi pun melewati sirat. Nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Setiap nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW pasti melewati neraka. Itu melewati di atas apa? Jembatan, namanya sirat. Sehingga bisa terlihat bagaimana orang berjatuhan masuk dalam api neraka. Melihat di depan bagaimana orang dicabik-cabik oleh besi-besi yang tajam sehingga tersungkur dalam neraka jahanam. Meskipun dia selamat, dilihat bagaimana dahsyatnya neraka jahanam tersebut. Buat apa harus lewat itu? Supaya dia semakin bersyukur. Supaya dia makin bersyukur. Dan orang seperti ini ketika melihat kesusahan dan dia tidak alami, dia semakin bersyukur enggak? Bersyukur. Kita di dunia saja, Nabi mengatakan, ya, unzuru ila man asfala minkum. Supaya kau mau bersyukur, lihat kepada yang di bawah. Supaya kau bersyukur. Lihat ternyata banyak orang susah, banyak orang menderita. Ya. Sementara kita nyaman. Saya ketemu dengan kawan dari Palestina, sudah kebetulan dia lagi main di tanah air. Udah 2 kali ke rumah ya. Dia bilang kalian Indonesia ini dalam kondisi sangat nikmat yang luar biasa. Nikmat istiqrar, aman, stabilitas. Yang banyak negeri-negeri Islam kehilangan kenikmatan tersebut, terutama negeri-negeri Arab ya. Ini tidak diketahui kecuali orang yang mengalami kesulitan ya. Oleh karena kalau kita ingin tahu tentang nikmat keamanan, lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di negara lain yang tidak ada keamanan. Terjadi peperangan, banyak peperangan antar kabilah di antara mereka, peperangan antara rakyat dengan penguasa, peperangan antara negara dengan negara, mengerikan ya. Yang kalau sudah tidak ada keamanan, tidak ada kestabilan, stabilitas enggak ada, kita hidup tidak nyaman, ngaji pun enggak nyaman, ibadah pun susah, ya, dakwah pun susah. Oleh karenanya, ketika kita melihat sesuatu yang penderitaan, maka akan menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua orang ditakdirkan harus melewati apa? Sirat, supaya lihat neraka. Dan dia akan juga melihat bagaimana orang tersungkur, terjatuh dalam neraka sehingga dia makin bersyukur. Nah, di antaranya Nabi mengatakan tidak seorang pun mau masuk surga kecuali perlihatkan itu kaplingmu. Dilihat kaplingnya di neraka dengan azabnya, dengan api nerakanya yang membakar luar biasa. Seandainya kau dulu di dunia tukang maksiat, kau tinggal di situ. Maka ini membuat dia semakin bersyukur. Jadi ada kenikmatan, disebut kenikmatan secara fisik dengan berbagai macam nikmat, dan juga kenikmatan batin karena dia selamat dari suatu keburukan.
Itu menambah kenikmatan. Makanya Nabi mengatakan liyazdada syukron, dan dia semakin bersyukur. Sebaliknya, kata Nabi, wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah. Tidak seorang pun masuk neraka kecuali diperlihatkan kaplingnya di surga. Maka dia lihat bagaimana kenyamanan di surga. Seandainya dia dulu lau ahsana, seandainya dulu di dunia dia bertakwa kepada Allah, dia akan lihat istananya kayak apa, bidadarinya ada di situ, kenyamanan, makanan, minuman semuanya. Buat apa? Liyakuna alaihi hasrah, maka dia semakin tersiksa, semakin menyesal. Maka penghuni neraka bukan cuma disiksa secara fisik, disiksa juga secara batin. Di antara membuat dia semakin tersiksa melihat kenikmatan luput darinya. Semakin dia menyesal, coba dulu saya bertakwa, coba dulu saya enggak ikuti hawa nafsu saya, coba dulu saya enggak ikut-ikutan sama si fulan. Ya. Coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu, tentu saya sudah meraih istana tersebut. Sehingga semakin dia menyesal. Ini namanya siksaan batin. Siksaan batin. Taib. Ya Allah. Taib. Jadi ternyata setiap orang mendapat dua kapling. Timbul pertanyaan, kalau penghuni neraka punya kapling juga di surga, terus akhirnya dia tidak jadi masuk surga karena tukang maksiat, terus kaplingnya kemana itu? Kaplingannya kemana? Istana tersebut dikemanakan? Diambil oleh siapa? Diambil oleh penghuni surga. Enggak mungkin kosong. Kasihan bidadarinya nongkrong situ. Istananya nongkrong, enggak mungkin kosong. Siapa yang ambil? Penghuni surga. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan tilkal jannatu uristumuha, itulah surga yang kami wariskan kepada kalian. Ya. Nurithuha min ibadina man kana taqiyya. Ya. Kami wariskan, ya. Ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris surga Firdaus. Jadi dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan orang-orang yang masuk surga disebut dengan pewaris. Di antara tafsirannya adalah tadi pewaris kaplingan surga milik penghuni neraka. Ini di antara tafsir. Tentu ada tafsiran yang lain, dikatakan tilkal jannatu uristumuha, ya. Nurithuha min ibadina man kana taqiyya, ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Alladzina yathiruna al-firdausa, yang mereka mewarisi surga Firdaus, ya. Allah menamakan para penghuni surga dengan pewaris, ada beberapa tafsiran atau beberapa makna. Pertama, disebut warisan, surga itu adalah warisan bagi penghuni surga sebagai isyarat bahwasanya itu adalah murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak menerima warisan dari orang tuanya. Paham? Kenapa? Karena amal soleh yang kita lakukan tidak bisa membayar surga. Nabi berkata, lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun dari kalian bisa masuk surga dengan amalnya. Itu amal surga tidak bisa untuk amal soleh, tidak bisa untuk beli apa surga. Kita aja kerja keras di dunia ini, kerja semati-matinya, semampus-mampusnya. Kalau bisa sehari kerja 25 jam, cuma enggak bisa, ya. Yang kita beli apa? Yang kita dapatkan untuk ngelamar seorang wanita, istri, untuk beli rumah, untuk beli kasur, untuk beli macam-macam. Itu pun kenikmatannya sedikit, iya enggak? Mau kerja 24 jam sehari, lembur-lembur sekalian. Ternyata kita beli rumah pun tidak sempurna. Hanya kenikmatan mata, semuanya akan sirna. Rumah ternyata kurang sempurna, tidak ada yang sempurna. Kasur ternyata harus diganti. Mobil ternyata sudah beli mahal-mahal, ya, ratusan juta, ternyata harus ditukar dengan yang baru. Istri sudah bayar mahal, maintenance-nya mahal, ternyata juga masih ngomel aja.
Maksudnya habis umur untuk dunia, dunia pun tidak sempurna. Ya. Itu pun kita sudah totalitas kerja mati-matian yang kita dapatkan kenikmatan. Terus bagaimana kita mau bayar surga? Mau amal soleh apa bisa bayar surga? Memang mau sholat semalam berapa jam mau bayar surga? Jadi amal kita di dunia ini tidak bisa untuk bayar surga. Kita aja kerja di dunia untuk dunia saja, dunia pun segitu. Itu pun sudah totalitas habis-habisan. Terus amal soleh kita nggak bisa untuk bayar surga. Rasulullah mengatakan tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Wala antai Rasulullah, kau juga ya Rasulullah, kata Rasulullah, iya saya juga. Illa an yataqammadani Allah bi rahmati. Hanya saja Allah meliputi saya dengan rahmatnya sehingga saya masuk surga. Makanya dikatakan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan bahwasanya penghuni surga itu pewaris. Supaya dia tahu bahwasanya amal dia itu enggak bisa untuk bayar surga, maka Allah kasih warisan. Gampangnya demikian. Yang kedua, kenapa disebut warisan juga? Karena warisan adalah hak kepemilikan yang tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan hadiah atau sedekah. Kalau hadiah orang bisa batalin hadiahnya. Kalau sedekah orang bisa tarik lagi apa? Sedekahnya. Kalau warisan nggak bisa. Orang tua mati, kemudian bisa hidup lagi nggak jadi warisan. Sudah mati selesai. Warisan. Sehingga itu hak kepemilikan yang sangat tinggi, itu warisan. Yang ketiga disebut warisan diantaranya karena ini dia mewarisi kaplingannya orang kafir. Kaplingannya orang kafir. Karena orang kafir tersebut atau orang penghuni neraka tersebut harusnya punya kapling di surga. Cuma tidak bisa dia ambil karena dia melakukan kemaksiatan. Nah, kaplingan tersebut tidak kosong, diberikan kepada penghuni surga. Paham? Dan ini menunjukkan bahwasanya penghuni neraka disiksa secara fisik maupun secara batin. Dan saya ada pembahasan khusus tentang bagaimana siksaan-siksaan batin yang dirasakan oleh penghuni neraka jahanam. Di antaranya ini. Diperlihatkan seandainya kau dulu bertakwa, kau akan dapat istana di surga yang begitu indah dengan berbagai macam kenikmatan dalamnya, dengan isi-isinya, dengan perabot-perabotnya. Tapi karena kau maksiat, dapatnya neraka. Ini siksaan batin buat dia. Dan banyak di antara siksaan batin penghuni neraka, Allah membuat mereka bisa melihat bagaimana penghuni surga sedang bernikmat-nikmat, lagi makan-makan, lagi happy-happy di surga, mereka lihat sementara mereka tersiksa. Sehingga mereka minta dibagikan makanan. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'a mimma razaqakumullah. Wahai penghuni neraka berkata, wahai penghuni surga, bagi dong makanan, bagi dong minuman. Karena mereka lihat penghuni surga sedang berlezat-lezat. Ini adalah siksaan tersendiri. Dan banyak siksaan batin. Bukan cuma siksaan fisik, termasuk juga siksaan batin. Di antara siksaan batin yang mengerikan, seorang ya disiksa dengan apa yang dia cintai, seperti Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah mengatakan orang-orang yang ngumpulin emas perak terus tidak ditunaikan zakatnya, tidak bersedekah, kumpulin duit, tiap hari lihat lihat berangkas, wah isinya emas, bahagia, tutup lagi. Besok lagi tambah lagi, wah berangkasnya kurang gede, bikin lagi kurang gede. Tapi dia enggak pernah sedekah. Sama, tiap hari buka saldo, wah bertambah alhamdulillah. Tapi enggak sedekah. Semua yang dia cintai tadi tidak digunakan di jalan Allah akan dijadikan bahan untuk menyiksanya. Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam. Pada hari kiamat kelak, maka itu emas dan perak akan dipanasin oleh Allah jadi setrika untuk setrika dia. Maksudnya ini siksaan batin. Dia akan dibakar. Tapi yang buat dia semakin menderita ketika yang dia cintai tadi jadikan alat untuk menyiksanya. Semakin tersiksa enggak? Tersiksa. Siksaan batin penghuni neraka jahanam. Di antaranya seperti Allah ceritakan antara Abu Lahab dengan Ummu Jamil, istrinya, yang ikut mencela Nabi SAW, dikatakan mudhammam. Dia tidak panggil Nabi Muhammad, dia panggil mudhammam. Muhammad itu orang terpuji, mudhammam maksudnya orang tercela. Muhammad itu orang tercela. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Kata tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab.
tabbat yada abi lahabi walah, celaka. Jadi dia masuk neraka, tangannya masuk neraka, dia juga masuk apa? Neraka. Karena dia mencela-cela Rasulullah. Kau ya. Kemudian bukan cuma dia yang masuk neraka aja, istrinya yang dia cintai, yang dulu ikut bantu dia mencela Nabi. Kata Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya akan bawa kayu bakar. Di antara tafsirannya ikut membakar Abu Lahab di neraka. Jadi istrinya ikut bakar siapa? Abu Lahab. Ini siksaan batin bagi Abu Lahab. Ternyata wanita istrinya, teman tidurnya yang membantu dia dulu untuk melawan dakwah Nabi yang sangat dia cintai, ternyata ikut menyiksanya. Ini siksaan batin enggak? Siksaan batin. Gimana yang kita cintai, yang kita harapkan pertolongannya malah semakin menyiksa, ikut membantu kita. Untuk membantu seorang disiksa, mengerikan, waliyadzubillah. Nah, di antara siksaan batin banyak. Jadi penghuni neraka siksa fisik, siksa batin. Di antara siksaan batin adalah diperlihatkan kaplingnya di surga. Seandainya kau dulu bertakwa, harusnya kau dapat kapling ini. Cuma kau tidak bertakwa, maka kau disiksa. Baik. Hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Ismail bin Ja'far, an Amr, an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qultu ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku berkata wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Qala, Rasulullah berkata, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Saya sudah menduga ya Rasulullah bahwasanya tidak ada yang bertanya tentang hal ini sebelum engkau. Artinya Rasulullah tahu, ya. Abu Hurairah sangat semangat. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena saya lihat kau begitu semangat mencari hadis. Saya sudah duga yang paling bertanya pertama kali pertanyaan ini adalah engkau. Karena Rasulullah tahu Abu Hurairah sangat semangat cari apa? Hadis. Dia bukan cuma semangat aja, dan dia juga bertanya. Karena ilmu didapatkan dengan apa? Lisanun saul, lisan yang suka bertanya. Bertanya yang bermanfaat, bukan bertanya kepo ya. Yang tidak ada manfaatnya ya. Bertanya bermanfaat. Maka Rasulullah berkata, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak, man qala la ilallah khalisan min nafsihi, min qibali nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan murni min qibali nafsihi, dari dirinya, yaitu benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini menjelaskan pertama tentang keutamaan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang paling semangat meriwayatkan hadis. Dia bersahabat dengan Nabi tidak lama. Kalau tidak salah dia masuk Islam atau datang ke Madinah sekitar di tahun 7 Hijriah. Tahun berapa? 7 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Jadi beliau bersahabat dengan Nabi sekitar berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. 3 tahun lebih. Ya. Tetapi beliau benar-benar melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau makan seadanya. Sementara sebagian sahabat ya mungkin mereka kerja ya. Abu Hurairah beliau hanya mengharapkan apa yang sampai kepada beliau karena beliau mau fokus apa? Nuntut ilmu. Ya, sampai beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga apa yang beliau dengar tidak beliau lupakan. Dan kemudian ini yang pertama, yang kedua, selain beliau sangat semangat, yang kedua beliau juga mencari hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau juga bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain tentang hadis-hadis Nabi. Sehingga berkumpullah hadis pada beliau sangat banyak. Yang ketiga, beliau mengkhususkan untuk mengajar di Masjid Nabawi atau mengajarkan hadis sehingga murid beliau banyak. Oleh karenanya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Bukan berarti dia paling banyak hafal hadis, enggak. Karena paling banyak hafal hadis mungkin selain Abu Hurairah yang hidup lama bersama Nabi, seperti siapa? Abu Bakar, Umar. Abu Bakar hidup bersama Nabi berapa tahun? Sejak awal Islam. Menemani Nabi 23 tahun bersama Nabi. Tentu ilmu Abu Bakar sangat apa? Banyak radhiyallahu anhu. Hanya saja Abu Bakar tidak mengkhususkan dirinya untuk menyampaikan hadis karena setelah Rasulullah meninggal beliau jadi khalifah. Cuma berapa tahun? 2 tahun. Sibuk dengan
peperangan-peperangan karena banyak stabilitas yang tidak aman, ada nabi-nabi baru, ada orang tidak mau bayar zakat sehingga sibuk pemerintahan, kemudian meninggal dunia, tidak sempat mengajarkan semua yang beliau hafal. Ya, lain dengan Abu Hurairah, setelah Nabi meninggal, beliau punya kesempatan umur panjang untuk menyampaikan hadis. Oleh karenanya yang benar, Abu Hurairah aktsarus sahabati tahditsan. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada umat. Bukan sahabat yang paling banyak hafal hadis. Paham? Karena bisa jadi ada sahabat yang lebih banyak hafal hadis seperti Abu Bakar, pasti lebih banyak ngerti hadis daripada siapa? Abu Hurairah, hanya saja tidak berkesempatan untuk mengajarkan. Paham? Ya. Sementara Abu Hurairah, selain sebab dia paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya karena semangatnya menghafal hadis dari Nabi. Makanya Rasulullah memuji dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika al hadits." Aku sudah menduga tidak ada seorang pun sebelum engkau yang akan bertanya tentang masalah ini, karena aku lihat engkau begitu semangat untuk meriwayatkan atau belajar hadis. Kemudian Rasulullah SAW memberi jawaban. Kemudian pertanyaan Abu Hurairah luar biasa. Beliau bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Abu Hurairah menggunakan lafal isim tafdhil yang maknanya as'adu, yang paling bahagia. Ada kalimat yang paling bahagia. Abu Hurairah tidak berkata, siapa yang bahagia mendapatkan syafaatmu. Bukan cuma siapa yang bahagia, tapi Abu Hurairah berkata, siapa yang paling apa? Bahagia. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, as'ad isyaratan ila ikhtilafi maratibihim fi sabqi. Bahwasanya kalimat yang paling bahagia menunjukkan bahwasanya yang mendapatkan syafaat Nabi itu berderajat-derajat, ya. Berderajat, tidak sama rata, ya. Menunjukkan semakin dia ikhlas kepada Allah, dia akan mendapatkan bagian syafaat semakin tinggi. Man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah? Siapa yang orang paling bahagia mendapatkan syafaatmu wahai Nabi pada hari kiamat? Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari jiwanya, ya. Dalam riwayat khalisan min qalbihi, yaitu ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Ini dalil bahwasanya semakin seorang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, semakin dia mengamalkan la ilaha illallah dengan benar, semakin dia tidak bergantung kepada makhluk, semakin dia tidak mengharapkan pujian dari makhluk, semakin hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak bersandar kepada makhluk, semakin murni la ilaha illallah, semakin banyak bagian syafaat yang dia dapatkan. Dan syafaat Nabi banyak. Ya. Syafaat Nabi banyak, ya. Ada syafaat yang umum untuk semuanya, yaitu syafaat ketika Nabi memberi syafaat di padang mahsyar dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma yaitu syafaat agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Ini syafaat khusus milik Nabi. Ya, ketika sebagaimana pertemuan lalu telah kita bahas, manusia menunggu di padang mahsyar ada sekitar lama sekali, sementara matahari dalam jarak 1 mil, Allah belum datang-datang untuk mulai persidangan. Sementara menunggu kedatangan Allah itu berat. Matahari jarak 1 mil, sehingga mereka datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak memberi syafaat. Sebagaimana pertemuan lalu kita jelaskan. Akhirnya datang kepada Nabi, Nabi beri syafaat. Syafaat apa? Agar Allah segera datang untuk mulai persidangan. Kemudian datanglah Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan-saffan. Allah pun datang diiringi dengan para malaikat bersaf-saf, mulailah persidangan. Itu namanya syafaatul uzma. Ini semua orang dapat. Tidak ada bedanya muslim sama kafir, semuanya dapat. Tetapi syafaat yang lain ada tingkatannya. Seperti syafaat bagi orang yang pertama kali mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Semakin dia ikhlas, semakin diluan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antaranya syafaat Nabi misalnya agar seorang yang di surga semakin tinggi tingkatannya. Sudah masuk surga, tapi diberi syafaat oleh Nabi semakin tinggi. Nah, semakin ikhlas, semakin
levelnya naik semakin banyak. Semakin ikhlas, levelnya naik semakin banyak. Demikian juga syafaat, misalnya kata Nabi, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ada di antara pelaku dosa besar, tapi dia memurnikan tauhidnya, maka dia lebih mudah mendapatkan syafaat dulu sehingga lebih cepat dikeluarkan dari neraka atau tidak jadi masuk apa? Neraka. Intinya syafaat itu yang Rasulullah berikan bertingkat-tingkat, berlevel-level. Kalau ingin mendapatkan bagian yang paling banyak atau level yang paling tinggi, maka ikhlaskan niat. Sejak sekarang kita harus latihan untuk memurnikan tauhid la ilaha illallah. Jangan suka berharap pujian manusia. Kalau supaya tidak sering mengharapkan pujian manusia, maka jangan suka tampil untuk dinilai. Publish amal soleh supaya dinilai. Kalau kita tampil agar dinilai, yaitu akhirnya kita tergantung dengan penilaian manusia. Akhirnya kebahagiaan kita tergantung komentar netizen. Dan kemudian juga latih diri kita untuk tidak bergantung kecuali kepada Allah. Kita masih sering bergantung kepada makhluk. Keberhasilan kita bukan di tangan makhluk, tapi di tangan Allah. Kita disuruh untuk ikhtiar, berusaha, bekerja. Ya. Tapi rezeki kita bukan di tangan bos. Rezeki kita di tangan siapa? Allah. Jadi latih diri kita seperti itu. Sehingga la ilaha illallah kita semakin tulus. Nah, kalau seorang la ilaha illallah semakin tulus, maka dia akan mendapatkan bagian syafaat yang lebih banyak. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah alamu akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Ini seakan-akan suatu yang otomatis. Dia paling terakhir keluar dari neraka, berarti dia paling terakhir masuk apa? Surga. Ini berarti ahli tauhid yang paling parah. Dia tidak kekal. Kalau orang kafir kan kekal. Berarti dia ahli tauhid enggak? Tauhid. Dia bertauhid. Makanya dia tidak kekal. Tetapi ahli tauhid yang paling tukang maksiat. Sehingga dia yang paling terakhir keluar dari apa? Neraka. Semua teman-temannya sudah keluar. Sudah jadi alumni neraka semua. Dia belakangan. Waliyadzubillah ya. Tapi ternyata dia masuk surga. Ya. Wa akhiru ahli jannati dukhulan, dan dia yang paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari kabwan, seorang yang keluar dari neraka kabwan. Kabwan itu merangkak, berjalan dengan perutnya. Apa bahasa Indonesianya? Merayap ya, saking parahnya, susah. Bisa jadi merayap ya, karena susahnya dia keluar dari neraka. Fa yaqulullahu idhhab fadkhulil jannah. Setelah dia keluar dari neraka, keluar dengan merayap dengan susahnya, terseok-seok, maka Allah berkata kepadanya, pergilah engkau, masuklah surga. Fayatiha, maka dia pun berjalan menuju surga. Fayukhayyu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan kepada dia bahwasanya surga sudah penuh, padahal belum penuh. Surga itu luas. Neraka juga luas, surga sangat luas. Tapi dikhayalkan kepadanya surga sudah penuh. Mungkin baru di gerbang, aduh, sudah full. Fayarji'u, maka dia balik, fayaqul, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ya Allah aku dapati surga sudah penuh. Fayaqul, Allah berkata, idhab, belum penuh, pergi, masuklah surga, fadkhulil jannah, pergilah masuk surga, masuk sana. Fayatiha, dia datang kedua kali, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan kepada dia juga sudah penuh. Dia balik lagi, fayarji'u, dia balik kepada Allah, fayaqul, dia berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ya Rabbku aku dapati surga sudah full. Allah berkata lagi yang ketiga kali, fayaqul idhhab fadkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Fa innalaka mithlad dunya wa asyratu amsalihha, sungguhnya bagimu di surga itu seperti dunia dan 10 kali lipatnya, berarti 11 kali lipat dunia ini. Au innalaka mithla asyrati amsalid dunya, atau engkau mendapati 10 kali lipat kenikmatan dunia. Maka kita tahu dunia nikmatnya kayak apa.
10 kali lipat kira-kira kayak apa? Siapa yang pernah jadi raja dunia? Enggak ada. Adakah seorang raja yang menguasai dunia ini? Enggak ada. Raja-raja sekarang, tokoh-tokoh negara, presiden-presiden sekarang, mereka hanya menguasai kecil dari dunia. Itu pun mereka tidak menguasai dengan sempurna. Raja-raja masih khawatir, mungkin ada yang memberontak, ada yang merebut kekuasaannya. Taruhlah seorang menguasai dunia, luar biasa kenikmatan yang dia miliki ketika dia menguasai apa? Dunia. Nah, bagaimana kalau yang daerah kekuasaannya 10 kali lipat dunia ini? Maka ini tentu suatu yang sangat banyak. Maka dia berkata, "Taskharu minni au tadhaku minni wa antal malik." Orang ini berkata, "Ya Allah, engkau ngejek aku ya Allah. Sementara engkau nertawain aku ya Allah, sementara engkau adalah maharaja." Kata Ibnu Mas'ud, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik." Ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini, kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi pun tertawa mendengar perkataan orang ini. Ya Allah, engkau ngejek aku. Maksudnya, aku ini tukang maksiat dapat 10 kali dunia. Yang benar aja katanya, gampangannya gitu lah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud perawi hadis ini radhiyallahu anhu, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidhu." Aku lihat Nabi tertawa sampai terlihat gerahamnya. Wa kana yuqal, maka dan itu dikatakan dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itulah penghuni surga yang paling rendah. Baik. Ini dalil tentang bahwasanya ada ahli tauhid yang masuk neraka dulu baru masuk surga, dan sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Mereka dikenal dengan jahannamiyun, yaitu orang-orang alumni apa? Neraka. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan telah datang riwayat mutawatir sangat banyak menunjukkan ada ahli tauhid yang masuk neraka. Ya, ada orang yang puasa masuk neraka, ada orang yang salat masuk neraka, bahkan ada orang yang haji masuk neraka. Kapan? Ketika ternyata maksiat yang dilakukan lebih banyak sehingga mengalahkan pahala-pahala yang diraih dengan ibadah-ibadah tersebut. Mungkin dia salat tapi maksiatnya luar biasa. Mungkin dia haji tapi ternyata setelah haji dia maksiat luar biasa. Ya. Bahkan ketika haji mungkin dia menzalimi sana sini ya. Ya, mungkin dia sedekah tapi ternyata maksiat luar biasa sehingga tidak sebanding antara pahala yang didapatkan dengan limpahan dosa yang dia miliki sehingga membuat dia masuk neraka. Tapi karena dia ahli tauhid, maka dia tidak kekal, dia akan keluar suatu saat. Nah, orang yang paling terakhir keluar orang ini. Ini orang ahli tauhid yang paling parah. Ini yang paling parah aja, tapi dapat 10 kali lipat apa? Dunia. Saya tanya sama antum, mau enggak jadi orang ini? Mau enggak? Masuk surga ini? Mau enggak? Enggak mau ya? Nggak mau. Terakhir lagi. Enggak mau. Meskipun dapat 10 kali dunia, tapi saya mau masuk neraka dulu, enggak mau. Enggak usah masuk neraka. Mau enggak masuk surga dapat 10 kali lipat dunia? Mau enggak? Enggak mau juga. Jadi ternyata dia masuk surga. Selama surga ternyata Allah bilang kau akan mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat apa? Dunia. Ini dalil bahwasanya raja surga yang paling kecil, karena semua penghuni surga raja. Kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga kau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Maka setiap penghuni surga dia adalah raja. Tapi raja yang paling rendah ini raja ini. Berapa kekuasaannya? 10 kali lipat apa? Dunia. Ini berarti kenikmatan surga yang paling rendah, karena di akhir hadis kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilatan." Dia adalah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Itu saja sudah luar biasa seperti ini. Taib. Perkataan dia ketika Allah mengatakan kau akan dapat 10 lipat dunia, maka dia mengatakan taskharu minni, ya Allah engkau ngejek aku. Dalam riwayat yang lain taskharu minni wa anta rabbul alamin, ya Allah engkau ngejek aku sementara kau penguasa alam semesta. Apa tafsirannya? Beberapa tafsiran ya. Kenapa dia mengucapkan perkataan demikian ya? Ada yang mengatakan
Yaitu saking dia gembiranya, dia ngomong gitu saking gembira. Sehingga dia dikasih tahu, karena dia baru aja lolos dari apa? Neraka. Dia tahu dahsyatnya neraka seperti apa. Terus dibilang masuk surga, luar biasa. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika dia keluar masih kena hantaman-hantaman neraka. Kemudian dia berkata, ya, lamma laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tau ahadan minal awwalin wal akhirin. Ketika dia selamat di neraka, dia mengatakan, sungguh laqad najjani Allahu minki, sungguh Allah telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Kemudian dia berkata, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah telah memberikan aku nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Padahal nikmatnya cuma apa? Selamat dari neraka. Tapi dia merasa nikmat yang sangat luar biasa. Selamat dia tidak dibakar lagi pada hari itu, pada saat itu menunjukkan dia sangat bahagia. Sehingga dia bilang ini nikmat terbesar yang tidak pernah Allah berikan kepada orang seluruh manusia dari awal dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Enggak ada. Akal dia saking lupa karena saking bahagia dia. Karena saking bahagianya maka dia berkata, ya Allah, ini serius enggak ya Allah, gitu maksudnya. Dia sampai enggak bisa pikir dengan tenang. Ya Allah, kau kasih begini, ya serius enggak? Gitu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bosnya dia takut. Jangan-jangan ini enggak benar. Karena bilang ya Allah, maksudnya bukan enggak benar, dia takut jangan-jangan apa pantas maksud saya. Maksud saya dia merasa dia takut. Apa saya pantas ya Allah? Engkau serius kayak Allah. Sementara saya baru saja keluar dari apa? Neraka. Apakah saya pantas mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat dunia? Kau ngejek aku ya Allah? Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakini alama asya'u qadir." Saya tidak ngejek, tapi saya mau kasih apa yang saya maui. Saya mampu memberikan apa yang saya kehendaki. Itu makanya dia mengatakan, "Apakah kau mengejekku ya Allah?" Ya. Sementara engkau adalah Tuhan, ya. Atau pendapat ketiga, yaitu dia tahu bahwasanya Allah Maha Baik, sehingga dia bilang, benar nih Allah, gampangannya demikian. Benar nih saya dapat segini ya Allah. Tapi dia ungkapkan dengan, apakah kau ngejek aku ya Allah? Ya. Intinya ternyata orang ini orang yang paling terakhir mau surga, ternyata mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya. Dan Nabi SAW setelah meriwayatkan ini, Rasulullah tertawa. Ibnu Mas'ud setelah meriwayatkan hadis ini juga tertawa mengikuti ya tawanya Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW setelah meriwayatkan hadis ini, kan dalam riwayat tadi laki-laki tadi berkata, "Atadhaku minni wa antal malik." Ya Allah, kau nertawain saya sementara engkau adalah raja, maharaja. Maka Rasulullah setelah meriwayatkan hadis, Rasulullah tertawa. Ya. Dan Ibnu Mas'ud setelah meriwayatkan hadis ini, Ibnu Mas'ud juga tertawa. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud tertawa, faqalu mimma tadhak? Orang-orang bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa engkau tertawa ketika meriwayatkan hadis ini? Radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud ditanya. Faqala hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau juga tertawa. Dan beliau tertawa kenapa? Min dhahiki rabbil alamin. Hina qala rajulu atastahzi'u bi, atastahzi'u minni. Kenapa? Karena Allah tertawa ketika Allah kabarkan kepada lelaki tadi, engkau akan mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat dunia. Maka orang ini berkata, kau ngejek aku ya Allah. Maka Allah tertawa. Allah berkata, la astahzi'u minka, saya tidak mengejekmu, walakinni ala ma asya'u qadir, tetapi aku maha kuasa, maha mampu atas apa yang aku kehendaki. Di sini Ibnu Mas'ud tertawa, Nabi tertawa, Allah juga tertawa. Tetapi tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya manusia. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Sebagaimana wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Yang jelas Allah tertawa. Sampai dalam hadis ada yang bertanya, ayahataku rabbuna? Ya Allah, apakah Tuhan kita tertawa? Kata Nabi, ya.
Maka sahabat berkata, lan na'dimal khaira min rabbin yathak. Kita tidak akan kehilangan kebaikan kalau Tuhan kita masih bisa tertawa, ya. Artinya Tuhan Maha baik kalau begitu, ya. Bukan Tuhan yang selalu marah, ya, tapi dia juga ridha, dia juga sampai pada derajat tertawa, tapi bagaimananya kita enggak tahu, ya. Baik. Kita sampai pada hadis yang terakhir pada bab ini. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah an Abdul Malik an Abdullah bin Harith bin Naufal an Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in, ya. Apakah kau beri manfaat kepada pamanmu Abu Talib wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita tahu bahwasanya Al-Abbas adalah saudaranya Abu Talib. Karena Nabi punya paman banyak, ya. Di antara paman-paman Nabi adalah yang masuk Islam Hamzah dan Al-Abbas. Ketika Nabi menjadi seorang nabi, ketika di usia 40, paman Nabi tinggal 4 orang. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas. Abu Lahab mati kafir, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan empat paman ini macam-macam modelnya. Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi sampai akhirnya mati dalam kondisi kafir. Abu Talib membela dakwah Nabi tapi mati kafir. Hamzah masuk Islam di awal dan meninggal dalam perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam belakangan. Dia kalau enggak salah masuk Islam tahun 7 tahun 8 Hijriah. Belakangan baru masuk Islam. Dan ketika Nabi meninggal dia masih hidup. Ketika Nabi meninggal dia masih hidup, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya ketika musim kemarau di zaman Umar minta Al-Abbas untuk berdoa. Kata Umar, kunna natawassalu bi Allahumma kunna natawassalu bi nabika fatusqina. Ya Allah, kami dulu waktu Nabi masih hidup kami bertawassul dengan doa Nabi kami dan kau turunkan hujan. Fal ana natawassalu bi ammi nabika. Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka berdoa kemudian turunlah apa? Hujan. Al-Abbas dari Ahlul Bait. Dan ketika Abu Talib meninggal dunia, Al-Abbas kenal siapa Abu Talib karena saudaranya, saudara sebapak tapi lain ibu, ya. Sama bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Al-Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah, semua bapak mereka namanya Abdul Muttalib, kakek Nabi, tapi ibu mereka beda-beda. Maka sebagai saudara, Al-Abbas bertanya, wahai Rasulullah, gimana pamanmu satunya itu? Abu Talib. Bagaimana saudaraku Abu Talib? Apakah ada manfaat yang kau berikan kepadanya? Ya. Dalam riwayat yang lain, Al-Abbas berkata, kana yahutuka fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu laka. Pamanmu dulu membelamu dan marah dalam rangka membelamu. Ya, dan memang Abu Talib, ya, mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melukaimu hatta udfana fi turabi hatta wasada fi turabi dafina, sampai aku mati. Kalau aku belum mati aku akan bela engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada manfaatnya enggak? Dia dulu marah bela engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, "Na'am, ada manfaatnya. Huwa fi dhahdahin min nar." Dia berada di percikan api neraka. Dhahdah itu adalah, saya sering sampaikan, yaitu sungai yang surut sehingga airnya tinggal sedikit. Kalau kita berjalan di sungai tersebut, maka air cuma mengenai kaki atau telapak kaki, tidak sampai melewati mata kaki. Nabi mengatakan api yang mengenai Abu Talib cuma sekitar kakinya, cuma di bawah. Itu manfaat yang aku berikan kepadanya. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka yang paling bawah. Ini kata Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib disiksa dengan siksaan yang paling ringan. Jadi itu sudah cukup menyiksanya. Meskipun api cuma kena kakinya, tapi otaknya mendidih. Saya sudah sampaikan kata Nabi, kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka yang paling dasar. Kenapa Abu Talib berhak mendapatkan azab yang sangat pedih? Kenapa? Karena dia sudah tahu kebenaran Nabi. Dan dia melihat mukjizat Nabi. Dan Nabi adalah ponakannya, dan dia tahu kebenaran 100%, dia tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap membangkang.
Maka orang ini sudah ditegakkan hujah luar biasa. Seandainya Nabi tidak kasih syafaat, dia di neraka yang paling apa? Bawah. Beda dengan orang yang mungkin sedikit-sedikit tahu, masih samar-samar. Enggak, kalau Abu Talib dia ngerti betul bahwasanya Muhammad itu di atas kebenaran. Cuma dia mendahulukan egonya, tidak mau dihina oleh kaumnya. Dia mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajatini samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah mengetahui agamanya Muhammad agama yang terbaik. Kalau bukan takut cercaan dan celaan, kau akan dapati aku terang-terangan masuk Islam. Jadi dia tahu kebenaran. Orang seperti ini siksaannya lebih parah. Seperti Yahudi. Yahudi kan tahu kebenaran enggak? Maksudnya lebih parah. Munafik tahu enggak kebenaran? Tahu, ini paling parah. Beda dengan orang yang mungkin tahu-tahu sedikit. Tapi Nabi bilang, seandainya bukan karena aku, dia di neraka yang paling bawah Abu Talib ini. Bukan seperti kafir-kafir lainnya. Tetapi karena aku kasih syafaat, dan ini syafaat khusus. Asalnya orang kafir tidak dikurangi siksaannya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Kata Allah, tidak dikurangi siksaan orang kafir, sama sekali enggak ada. Kecuali siapa? Abu Talib. Karena dia jasanya besar kepada Rasulullah SAW, sehingga nerakanya paling ringan, api hanya mengenai kakinya, itu sudah membuat otaknya mendidih. Intinya jangan coba-coba masuk neraka. Dan bilang cuma sebentar. Seperti berkata orang Yahudi, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari. Itu keyakinan sampai sekarang. Saya punya kawan di Melbourne, dia kerja sama bosnya orang Yahudi. Dan dia ngobrol sama bosnya. Bosnya bilang, ya kita pun kalau masih neraka cuma beberapa hari. Beberapa hari. Sama dalam Al-Quran. Jadi mereka mengatakan kami tidak akan, kalaupun kami nakal senakal-nakalnya, kami bunuh Nabi, bunuh ini, bunuh orang Palestina semuanya, paling cuma beberapa hari. Mau zina, mau ngerampok, mau apa, mau kurang ajar, sekurang-kurang aja. Jadi iblis di dunia cuma beberapa hari di neraka. Kebohongan yang mereka yakini. Tapi kalaupun masuk beberapa hari itu tidak gampang ya akhi. Baru tersentuh sedikit otak mendidih, siapa yang kuat? Otak mendidih sementara kau tidak mati. Kalau mati masih mending. Enggak mati. Saya baru tahu ada kawan kena asam urat. Kemudian nyerinya tuh ternyata nyeri itu bertingkat-tingkat, ya enggak? Kalau dalam medis tuh kenyerian tingkat sekian, tingkat sekian. Itu kalau tubuh sudah saking nyeri enggak kuat pingsan. Saking nyerinya enggak kuat sampai gemeter pingsan. Ada kalau nyeri sudah tingkatan misalnya 50, 100. Kalau nyeri-nyeri biasa mungkin baru tingkatan 5, 7, 8. Ada tingkatan di medis. Kalau sudah saking nyeri, tubuh enggak kuat pingsan. Nah, bagaimana kalau tidak dibuat pingsan? Nyeri tetap kerasa, wah luar biasa sakitnya. Di neraka tidak dibikin mati. Senyeri-nyerinya, sesakit-sakitnya tidak mati-mati. Ya, ini siksaan luar biasa. Maka jangan coba-coba masuk neraka jahanam. Demikian saja Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.